Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Bayaki dengan NIM 2147299 SV18789 dari program studi Teknologi Rekayasa Elektro pada praktikum kerja bengkel 1 kelas RE1AA. Di sini saya akan menjelaskan ataupun mensimulasikan membuat rangkaian skema amplifier pada software Proteus. Tentunya sebelum kita memulai pembuatan skema rangkaian pada software Proteus, kita harus mengunduh dan menginstalnya terlebih dahulu. Kita dapat mendapatkan software ini dari Google Chrome maupun browser lainnya. Langsung saja kita buka softwarenya dengan klik 2 kali ataupun dengan klik kanan kemudian run as administrator untuk memunculkan link-linknya. Nah, di sini adalah tampilan awal dari software Proteus. Kita dapat membuka project maupun membuat project baru. Di sini kita akan membuat project baru untuk praktikum kerja bengkel 1. Di sini ada pad yang dapat kita namai sesuai dengan project yang akan kita buat. Di sini sebagai contoh saya akan membuat project amplifier. Kemudian kita dapat menentukan lokasi di mana kita akan menyimpan file tersebut ataupun project tersebut. Kemudian kita next saja sampai akhir. Kemudian finish. Nah, ini adalah lembar kerja dari software Proteus. Di sini kita sebelum memulai pembuatan skema rangkaian, kita dapat memilih komponen pada bagian device. Nah, di sini saya akan membuat sebuah rangkaian amplifier dengan menggunakan komponen utamanya adalah SI LM386. Untuk mencari komponen atau mendapatkan komponennya, kita dapat tinggal mengetik ataupun memberikan nama komponen pada keyword Proteus. Nah, di sini langsung saja kita pilih ada device yang bernama LM386. Setelah memilih, kita sebenarnya langsung bisa dapat menempatkannya pada lembar kerja seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian kita akan memilih komponen-komponen lainnya seperti kapasitor. Nah, untuk mencari komponen seperti kapasitor, kita bisa langsung menuliskannya dengan besaran nilai. Sebagai contoh, misal 220 mikrofarad. Di sini akan muncul beberapa jenis kapasitor, kemudian dengan nilai dan juga tegangan maksimalnya. Seperti ini. Kita akan memilih dengan tegangan maksimal yang ataupun dengan spesifikasi yang kita inginkan ataupun sesuai. Misal di sini saya akan memilih dengan kapasitor tantalum 220 mikrofarad 16 volt. Langsung saja kita klik OK. Nah, selain daripada itu, jika mungkin kita tidak menemukan ataupun ingin cara yang lebih cepat, kita dapat mengubah nilai kapasitansi dari komponen ini dengan cara merubah pada bagian kapasitan. Misal kita ubah menjadi 2,2 mikrofarad. Tinggal kita tuliskan seperti ini, maka dia akan berubah nilai kapasitansinya seperti apa yang kita tulis. Misalnya seperti itu. Kemudian kita juga akan mencari kapasitor yang lainnya dengan cara memilih pada bagian kategori seperti ini. Nah, di sini ada berbagai macam kapasitor. Di sini saya membutuhkan kapasitor non-polaritas ataupun kapasitor keramik yang tidak memiliki kutub polaritas. Di sini ada berbagai macam.
Salah satunya ialah kapasitor keramik. Di sini saya akan memilih salah satu komponen kapasitor keramik seperti ini. Nah, nilai ini sama saja dengan 0,1 mikrofarad ataupun 10.000 mikrofarad. Nah, kita bisa menuliskannya ulang ataupun menggantinya dengan nilai yang lebih simple ataupun sederhana seperti ini. Kita sudah mempunyai beberapa komponen ya. Tanpa perlu kita mencarinya lagi, dengan cara yang sama kita bisa mengubah nilainya kembali sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini ada beberapa komponen kapasitor. Kita juga bisa mengubah arah daripada penempatan komponen kapasitor ini dengan cara klik kanan. Kemudian kita bisa atur arahnya mau ke kanan ataupun ke kiri, ataupun berbalik 180 derajat, ataupun dia akan bisa bercermin dengan sumbu X ataupun sumbu Y. Di sini saya akan rotate clockwise ke kanan. Kita bisa merapikan komponen-komponen ini terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mencari komponen resistor. Sama halnya dengan kapasitor, kita bisa langsung menuliskan besaran nilainya seperti ini. 10K ohm. Jika dirasa di sini kok mungkin terlalu banyak, kita bisa langsung memilih pada kategorinya seperti ini. Nah, di sini ada trimpot, ada resistor, ada beberapa macam jenis resistor. Langsung saja kita cari dengan nilai 10K. Di sini tertera 1/8 watt dengan toleransi 5%. Kita akan mencari dengan besaran ataupun wattnya, dayanya itu adalah setengah. Kita bisa mencarinya di sebelah sini jika dirasa tidak ditemukan pada bagian device ataupun katalog di bagian kanan. Seperti ini. Selanjutnya saya akan mencari komponen trimpot ataupun kita akan mencari resistor berjenis potentiometer. Langsung saja kita tuliskan pot seperti ini. Dia akan muncul sebagai sebuah simbol potentiometer. Kita letakkan. Kemudian saya akan mencari komponen switch ataupun saklar. Bisa saja langsung kita tuliskan seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa mencari input ataupun output, yaitu sebagai masukan dan keluaran. Seperti ini, kita bisa ketikkan dengan dua buah jumlah kaki ataupun lubang.
Ini sebagai konektor, ini sebagai input, dan ini sebagai output. Nah, supaya lebih efisien dan juga memperhatikan komponen yang kita gunakan, kita bisa merubah arahnya dengan menggunakan cermin pada sumbu X seperti ini. Nah, dia arahnya akan berbalik dengan sumbu X. Kemudian di sini saya akan menambahkan power ataupun sumber daya untuk menghidupkan amplifier ini di bagian terminal, kemudian kita pilih power seperti ini. Nah, di sini bisa kita tuliskan besaran daripada sumber dayanya sebesar 12 volt. Nah, setelah semua atau dirasa semua komponen ini sudah ada dengan apa yang kita butuhkan pada layar kerja software, sehingga kita bisa langsung bertahap ataupun melanjutkan prosesnya, yaitu wiring ataupun pengkabelan penjaluran pada masing-masing komponen agar komponen bisa saling terhubung. Nah, untuk memulai penjaluran kita bisa langsung menekan ataupun mengklik pada bagian komponen dan kemudian kita menarik sebuah garis. Ini adalah sebuah wiring untuk masing-masing komponen. Sesuai dengan skema yang telah ditentukan, kita bisa langsung memulainya dan juga merapikannya seperti ini. Nah, ada satu yang kurang. Selain power, kita juga harus menambahkan ground. Nah, di sini kita tambah ground pada bagian bawah. Seperti ini. Sampai akhir. Bulatan seperti ini menunjukkan bahwa titik percabangan ini terhubung.
Nah, di sini semua komponen sudah terjalur sesuai dengan skema dan juga sudah terhubung dengan baik, di mana titik percabangan ataupun pertemuan di antara lebih dua titik terdapat bulatan sehingga menunjukkan bahwa jalur ini terhubung. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit apa itu amplifier. Jadi, amplifier itu adalah salah satu perangkat elektronika yang terdiri dari beberapa komponen yang membentuk sebuah rangkaian yang berguna untuk memperkuat sinyal output pada suatu input sinyal. Nah, amplifier ini akan memproses gelombang suara ataupun sinyal yang masuk, misalnya dari HP ataupun DVD, untuk dijadikan suara yang lebih besar ataupun memperkuat sinyal menjadi lebih kuat ataupun lebih besar. Dengan kata lain, bahwa audio amplifier ini adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memperkuat sinyal audio dari sumber-sumber sinyal yang masih kecil sehingga dapat menggetarkan membran speaker dengan level tertentu sesuai dengan kebutuhan. Di sini digunakan IC LM386. Nah, IC LM38 ini adalah IC yang biasa digunakan dalam power amplifier mini ataupun speaker aktif. IC ini dirancang untuk digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan tegangan rendah. Nah, keuntungan daripada penggunaan IC ini adalah konsumsi dayanya yang rendah dan hasil penguatannya yang baik. Nah, untuk mendapatkan penguatan yang lebih besar, kita dapat melakukan atau menambahkan resistor pada kaki 8. IC Power Amplifier LM38 ini adalah chip monolitik yang didesain khusus sebagai power amplifier dengan daya rendah dan konsumsi daya yang rendah. Power amplifier IC LM38 ini dapat dibuat sebagai power amplifier dengan penguatan sebesar 20 kali sampai 200 kali tergantung konfigurasi penguatannya ataupun rangkaiannya. Rangkaian power amplifier yang menggunakan IC Power LM38 ini pada umumnya adalah perangkat yang membutuhkan penguatan audio dengan loudspeaker kecil yang terpasang pada perangkat ini. Di sini ada konsol 2 ini adalah sebagai output ataupun nanti kita bisa pasang beban yaitu speaker. Nah, rangkaian ini dengan IC LM386 dapat bekerja ataupun beroperasi pada tegangan rendah yaitu 5-12 volt DC. Dengan konfigurasi sederhana seperti pada gambar ataupun layar kerja rangkaian ini, IC LM386 dapat memberikan penguatan tegangan input sebesar 20 kali. Rangkaian power amplifier mini di sini merupakan salah satu jenis power amplifier mini dengan tipe OTL ataupun output transformerless dengan daya sekitar 0,5 watt atau setengah watt gitu. Nah, power amplifier ini dapat menggerakkan beban atau loudspeaker berimpedansi 8 ohm dengan konsumsi daya rendah. Nah, fungsi daripada potentiometer pada rangkaian power amplifier LM38 ini adalah untuk mengatur volume sinyal audio yang dikuatkan oleh power mini LM38 ini. Jadi, demikianlah simulasi ataupun pembuatan skema rangkaian amplifier pada software Proteus. Apabila ada kesalahan dan kekurang jelasan dalam saya menyampaikan, saya memohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.